الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
wafhamu aidan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum fa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Firman Allah yang khatib baca tadi. Firman Allah yang khatib baca pertama mempunyai arti. Hendaklah kalian sempurnakan puasa Ramadan. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa Ramadan. Hendaklah kalian melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 1 bulan penuh. Bila pada proses puasa Ramadan di antara kita ada yang uzur, maka hendaklah ganti di luar Ramadan. Pada saat melaksanakan puasa Ramadan, diajarkan oleh Nabi untuk tidak hanya merasakan haus dan lapar, tapi bangunlah puasa itu untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan tentu haruslah dikaitkan dengan misi yang dipaparkan oleh Nabi tadi, yaitu puasa bermakna. Maka firman Allah walitukmilu al-iddata mempunyai arti. Sempurnakanlah puasa Ramadan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Seraya jamaah Idul Fitri bertakbir saat usai menuntaskan puasa Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada yang bertakbir itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita masih diberikan umur untuk berpuasa Ramadan. Lalu kemudian itulah sesungguhnya bentuk kasih sayang kepada kita semua dengan puasa Ramadan. Tak lain hanya syukur kepada Allah. Jawantahnya adalah bertakbir. Takbir kita sejak berbuka kemarin hingga larut malam, bahkan menjelang subuh, bahkan saat berjalan dari rumah menuju tempat sholat, tak lain semuanya adalah ejawantah syukur yang mempunyai arti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Idul Fitri menjadi komitmen kita untuk kembali berada sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri, sepertinya kita tutup referensi bahwa puasa Ramadan itu
menghantarkan kita untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Kita hidup 1 bulan untuk menempa diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah bahwa Islam agama kita itu rahmatan lil alamin. Agama kita, agama Islam itu aktual, berlaku sepanjang zaman, di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Saat ini kita berada dalam peradaban global power. Anjuran para pakar, anjuran para pemerhati, pelaku pikir geopolitik, pelaku pikir ekonomi, menyarankan hendaklah setiap individu, bagi kita umat Islam, harus mampu membangun pengendalian independen. Karena prinsip daripada global power adalah dunia dikendalikan oleh negara penguasa tertentu. Dunia dikendalikan oleh kelompok tertentu. Hal politik, hal ekonomi, hal teknologi, hal budaya, semuanya menggunakan mekanisme dan sistem para penguasa dunia. Umat Islam faktanya adalah tidak seperti 1000 tahun yang lalu, bukan penguasa dunia. Bagaimanakah kita mengaktualisasi keberagamaan kita dalam suasana minoritas, dalam konteks kekuasaan dunia? Bagaimanakah kita meyakini bahwa agama kita itu agama yang sebenar-benarnya berlaku sepanjang zaman, pas untuk kehidupan kita, mempersiapkan semua sistem nilai dari berbagai zaman, berbagai tempat untuk setiap orang. Maka sidang Idul Fitri, lihatlah Ramadan dengan suatu metode, yaitu menghubungkan surat Al-A'raf ayat 172 dengan kenyataan kehidupan di alam dunia ini, serta dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 dalam konteks memahami Ramadan secara dalam. Karena itu khatib beri judul khutbah ini, Ramadan sebagai dasar sistem pengendalian independen global power. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum fa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Manusia ketika berada di alam wujudul ilmi, ketika berada di alam rahim, telah bersumpah kepada Allah bahwa Tuhannya Allah. Hal ini dilakukan supaya saat nanti bertemu dengan hari kiamat, manusia tetap bertuhan kepada Allah sebagaimana ia telah bersumpah saat ada di alam rahim ibundanya. Tetapi sidang Idul Fitri rahimakumullah, manusia harus memasuki masa hidup di alam material, yaitu alam dunia, alam nyata. Manusia kemudian tidak lagi bersatu dengan Tuhan. Manusia tidak lagi masuk dalam dimensi ruh rububiyah dan ruh uluhiyah, karena ia telah masuk dalam suatu jasad, dalam suatu jism yang kemudian berbentuk nafas. Ia sangatlah material, dan manusia kemudian melihat alam nyata ini dan seperti telah menafikan ada alam gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik. Manusia berorientasi kepada yang nyata-nyata. Manusia menjadi dominan
mengejar yang material, mengejar yang bermanfaat, dan kadang begitu sangat duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sementara itu, sidang Idul Fitri rahimakumullah, manusia itu mempunyai pembeda dengan makhluk Allah yang lain. Manusia mempunyai potensi bawaan, yaitu syahwat, ghadab, dan quwwatul aql. Manusia itu mempunyai cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif itu berpikir yang dipengaruhi oleh objek yang material. Manusia cenderung mengikuti apa yang ia senangi. Manusia itu berkecenderungan menyenangi sesuatu. Dan manusia berkecenderungan membenci sesuatu. Yang pertama disebut sahibul asyahwah, dan yang kedua disebut sahibul ghadab. Tidak mau miskin, inginnya kaya. Tidak mau bodoh, inginnya bodoh tapi pinter. Tidak mau beribadah, tapi inginnya masuk surga. Tidak mau jelek, inginnya baik. Tidak mau dicela, inginnya dipuji. Manusia saat seperti ini, sungguh ia seperti berada dalam sifat syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potensi bawaan yang ketiga adalah quwwatul aql. Sarana untuk mengendalikan cara berpikir induktif, yaitu berpikir deduktif. Manusia dapat berpikir dengan kekuatan qalbun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada manusia yang mempunyai hati, tapi ia tidak mampu berpikir dengan hatinya. Sungguh manusia itu berpikir yang ideal, yang hakiki, menggunakan hati. Ia menjadi agen Allah, di mana ia berpikir dengan kekuatan norma. Bagaimanakah kemampuan kita mengolah suatu quwwatul aql, mampu menetralisir syahwat dan godok kita? Ternyata setelah diwajibkan sholat 5 waktu, sholat sunnah sepanjang hari, sunnah-sunnah yang lain, ada saja serajin apapun manusia, ia masih tergoda dan terorientasi kepada yang duniawi. Banyak khilaf, apalagi ada manusia yang telah bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah menghinakan diri, tidak puasa, tidak sholat sunnah, tidak sholat wajib, dan bahkan kehidupannya betul-betul bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia seperti tidak lagi beragama Islam, bahkan seperti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenyataan alam kehidupan kita di alam dunia yang material. Maka sidang Idul Fitri rahimakumullah, Allah dengan sifat rahmannya menurunkan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan itu bertujuan untuk membangun ketakwaan. Ketakwaan yang paling pas untuk menerjemahkan misi daripada puasa Ramadan adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Tak lain ampunan dan surga itu disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit.
orang yang senantiasa membangun empati, orang yang senantiasa menjaga diri sebagai hamba Allah yang mencintai dalam bentuk yang konkret, seperti misalnya kita berinfak, memberikan sedekah finansial, zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya berbentuk sedekah. Sedangkan infak adalah perjuangan yang sifatnya untuk keperluan masa depan kita semua. Wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah, mampu mengendalikan diri, mampu introspeksi diri, mampu memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi sedangkan tidak seiring dengan harapan kita, semuanya dilihat secara proporsional oleh kita, sehingga terbangunlah kecerdasan emosional yang tinggi. Orang yang bertakwa itu yang membangun diri sebagai yang berkecerdasan emosional tinggi. Wala afina 'anil nas, memberi maaf kepada sesama, memaklumi segala sesuatu, mengerti akan segala sesuatu yang mungkin tidak senonoh. Jika melihat sesuatu yang buruk, maka makluminya. Jika harus melakukan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka bangunlah bil 'arfi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak, dengan cara yang paling mungkin terbaik, yang paling mungkin menghasilkan positif ajakan, ketimbang tidak produktif atas apa yang menjadi ajakan kita. Itulah wal afina 'anin nas dalam takwil yang dikehendaki oleh khatib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Jika kemudian berbuat zalim kepada diri sendiri, makan kebanyakan, minum kebanyakan, berpakaian berlebih-lebihan, tetapi infak sedekah yang seharusnya cukup pun berlebih-lebihan, bahkan mungkin kurang, dan lakukan kezaliman kepada sesama, hendaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia mungkin tidak memanfaatkan salat 5 waktunya untuk meminta ampun. Ia hanya menjadikannya sebagai formalisme. Ia menjadikannya hanya untuk menggugurkan kewajiban, sehingga salat itu tidak mampu membangun muatan jiwa dan anil fahsya'i wal munkar. Lalu jika memang manusia seperti ini, Allah masukkan dalam 1 tahun dalam dimensi Ramadan 1 bulan untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka sepanjang kita hubungkan Al-A'raf ayat 172, kenyataan kehidupan di alam dunia dengan makna takwa yang terkandung dalam Ali Imran 133 sampai 136, mengertilah kita bahwa Ramadan itu adalah sistem pengendalian jiwa kita, sistem untuk mengembalikan kita. Karena itu fitrah, karena memang Allah menyiapkan kepada kita tak lain adalah surga. Ulaika jazaa'umullah maghfiratun wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul 'amilin. Kepada yang takwa seperti ini, Allah siapkan ampunan dan kita mendapatkan surga. Dan inilah reward terbaik untuk segala amal perbuatan kita. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Jika memang fakta sekarang kita ada di peradaban global power, maka apapun dampaknya dari fenomena peradaban ini, kita sudah diciptakan, kita sudah dibuatkan formulasi untuk mampu mengendalikan diri atas segala yang negatif daripada global power. Memang secara ekonomi semuanya terkendali, tapi tatkala kita bersedih, ingatlah bahwa kita mengerti itu semuanya tidak akan membuat kita lupa untuk berusaha senantiasa berinfak. Semiskin apapun kita, ketika memang kita merugi,
Ketika kita berpolitik pun tidak bertemu dengan apa yang diharapkan. Untuk menjadi agen mengatur segala sesuatu sehingga menjadi wasilah untuk bangsa ini berada sedekat mungkin dengan Allah, menuju kemudian sebagai bangsa yang memasuki era Indonesia Emas 2045. Sungguh kontribusi umat Islam ini sangatlah signifikan, telah diformat oleh Allah dengan suatu sistem yang sangat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berpuasa Ramadanlah tahun depan, jika memang kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa Ramadanlah dengan sebenar-benarlah. Cobalah pahami dengan tambahan pemahaman. Hubungkan surat Al-A'raf ayat 172 dengan kenyataan kehidupan dengan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, sehingga kita mampu menghadapi segala kehidupan. Kendati pun dikendalikan oleh bangsa lain, posisi kita adalah pemenang, karena hakikat pemenang adalah kemampuan untuk hidup normatif seiring dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma, duhai ya Allah, ampunilah kami. Kami berada di lapangan ini. Kami seakan berada di padang mahsyar dalam dimensi kehidupan keduniaan pasca aktivitas ubudiyah kita di bulan suci Ramadan. Jika ini adalah dunia, tetapi jika ini ilustrasi batin kami adalah padang mahsyar, ya Allah, kami masih diberi kesempatan untuk meminta ampun kepadamu. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa bapak dan ibu kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ampunilah dosa kakak kami. Ampunilah dosa adik-adik kami. Ampunilah dosa putra-putri kami. Ampunilah dosa cucu-cucu kami. Ampunilah para pendahulu kami, ya Allah, yang telah menjadikan kami seperti manusia muslim, manusia yang beriman kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Sembuhkanlah kami, ya Allah. Engkau uji kami secara filsafat. Engkau uji kami, ya Allah, dengan kekuatan biologis yang sangat lemah. Sabarkanlah kami. Berikanlah kekuatan fisik kami agar kami mampu secara sempurna mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Kami mampu beribadah sholat dengan baik, ya Allah. Kami mengikuti Ramadan-Mu, ya Allah. Engkau telah kabarkan kami di Idul Fitri ini, ya Allah. Kembali kepada jalan yang Engkau katakan. Ampunilah. Janganlah Engkau beri kekuatan setan untuk mengganggu kami, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin. Allah, jadikanlah kami kembali seperti saat kami dilahirkan, seperti saat kami bersumpah kepadamu. Tuhan kami adalah Engkau, ya Allah. Ketika kami sudah berada di dunia ini, ya Allah, kuatlah kami untuk mampu membangun quwwatul aqli, mengendalikan syahwat dan ghadab kami, ya Allah. Sehingga kami ketika nanti bertemu dengan Ramadan benar-benar kami tahu caranya, ya Allah. Caranya mengendalikan syahwat kami, ghadab kami, ya Allah. Dengan kekuatan kami ini kami sabar. Kami memang dikendalikan oleh kekuatan tertentu di dunia ini, oleh geopolitik tertentu, ya Allah. Ampunilah kami, kuatkanlah kami. Kendati pun keadaan dunia ini tidak seperti 1000 tahun yang lalu bagi umat Islam.
kami adalah bangsa, kami adalah umat yang Engkau ridhoi. Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.